Biar hujan-hujan begini, kami tetap berangkat kerja. Sebenarnya kami pengen libur, tetapi ansuran terus mengejar. Dan hari ini bukan cuma hujan, tapi udaranya sangat dingin. Ito, sudah toh. Harite, tujuh bu. Ayo. Ini hujan-hujan ini kawan-kawan. Nih dingin sekali. Ini kita mau berangkat kerja ini. Ini. Ayo. Jangan liburan. Berangkat kerja. Sudah nggak bisa. Sudah. Ayo sakit gimana? Oke. Mate. Ini kawan-kawan kalau kita mau berangkat kerja hujan-hujan. Ini kemungkinan libur ini kawan-kawan. Libur ini. Kalau libur begini ya biasanya kita pulang lagi dan lanjut tidur. Karena kerja di Jepang ini kayak gini aja. Soalnya kita itu kerja lapangan. Ini mas, ini barang-barang bekas mas ini. Oh ini. Ya di dalam juga itu ada. Enggak, ini cuma ini doang. Tinggal sedikit barang-barangnya. Sudah hujan, cuaca dingin, rasanya pengen tidur di rumah. Hujan-hujan di Jepang itu seperti ini ya kawan-kawan. Sedangkan ini saja dibilang hujan deras. Ini mas dingin. Oh lewat sana mas. Kono lama mas. Oh iya. Kita kumpulin orang ini berangkat kerja. Hujan jadi kita tidak bisa pakai sepeda. Tidak bisa pakai sepeda jadi kalau bawa payung begini kita tidak bisa pakai sepeda. Kalau bawa payung itu kita harus jalan kaki kawan-kawan. Suasananya. Kemungkinan kita libur. Oke, semangat. Dan inilah pekerjaanku di Jepang. Biasanya saya itu motong rumput sampai berbulan-bulan di perkampungan di Jepang. Jadi sambil menunggu hujannya reda dan saya di sini servis mesin rumput dulu. Kalau ada mesin yang rusak langsung saja saya perbaiki. Biasanya video begini banyak yang komen, jauh-jauh ke Jepang tapi kerjanya kok jadi motong rumput. Ya, saya kerja begini juga bersyukur juga karena semua yang kita lakukan semua dari kehendak yang di atas. Dan yang paling bersyukurnya lagi, biar cuma kerja begini, apa yang saya mau bisa juga aku beli. Tapi memang kerjaan di Jepang itu sebenarnya tidak enak ya kawan-kawan. Enaknya itu cuma pas libur, pulang kerja, dan gajian. Dan yang paling tidak enaknya lagi saat musim panas dan musim dingin. Itu kalau musim panas ekstrim sekali. Dan kalau musim dingin biasanya sampai minus. Dan di sini kami langsung berangkat. Biar hujan-hujan kami tetap berangkat. Kalau mau pergi itu kami naik mobil. Dan perjalanan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Dan kerjanya kami itu di pegunungan. Dan di pegunungan ini sangatlah dingin. Cuacanya itu sedikit berbeda dengan yang di kota. Makanya saya kalau kerja di sini harus pakai jaket ya kawan-kawan. Biar kami tidak masuk angin. Bisa kalian lihat, itu kabutnya banyak sekali. Sampai-sampai jalanan di depan sudah tidak kelihatan. Sekarang musim gugur. Tidak lama lagi daun-daun di pepohonan tidak lama berubah menjadi kuning. Itu kalau berubah warna menjadi merah dan kuning, itu indah sekali pegunungannya ya kawan-kawan. Nanti kalau daunnya sudah menguning, saya akan perlihatkan kepada kalian ya kawan-kawan. Akhirnya kami sampai juga di tempat kerja dan cuacanya sudah cerah. Halo guys, sekarang saya berada di hutan-hutan ini. Tidak ada orang. Ini dibilang perkampungan, tapi tidak ada perumahan. Tapi ini serius, ini di hutan-hutan pegunungan. Dan di sini ini ada rumah, tapi rumahnya cuma 2. Dan rumah ini kayaknya sudah tidak berpenghuni. Katanya yang punya rumah ini sudah meninggal.
dan dia tidak mempunyai keturunan. Dan akhirnya rumah ini terbengkalai karena tidak ada yang mewarisi. Wah, padahal rumahnya masih bagus ya kawan-kawan. Wah, di depan rumah ini ada buah-buahan yang sangat banyak. Dan ini namanya buah kesemek dan rasanya itu manis sekali. Dan saya di sini kalau di hutan-hutan saya sering ambil. Dan harganya ini kalau dijual itu mahal. Dan waktunya kami makan siang. Jadi kalau pekerjaan lapangan di Jepang, itu jarang ada yang dikasih makan. Jadi bekal makanan kita harus bawa dari rumah. Itu salah satu tidak enaknya kita tinggal di perantauan. Kita masak sendiri, cuci baju sendiri, itu sangat repot sekali. Apalagi kalau kita sudah capek-capek pulang kerja. Ini saja saya bawa bekal sisa daging sapi 2 hari yang lalu. Tinggal saya panas-panaskan saja. Karena malas sekali saya bawa masak. Tapi mau tidak mau saya harus masak. Karena kalau beli makanan di luar, itu harganya mahal. Dan bisa jadi gaji kita tidak cukup untuk hidup. Setelah habis makan biasanya kami beristirahat untuk tidur. Dan di sini saya mau cari tempat di mana ada tempat yang bisa untuk tidur. Karena istirahat kita cuma 1 jam. Ya di sini tempat tidurnya ya begini saja. Di mana ada yang tempat bagus, di situ ya kita tidur. Yang saya takutkan tidur di perkampungan ini, tiba-tiba ada zombie datang menggigitku. Wah, takut sekali ya kawan-kawan, kayak di film-film Jepang. Dan di sini saya menemukan rumah yang katanya angker sekali. Katanya kalau malam di sini terdengar suara-suara yang aneh. Kita lihat guys, di situ ada rumah tua kawan-kawan. Di sini dikenal ini rumah ini angker sekali. Kalian lihat. Ini di hutan-hutan ini. Ini sumurnya. Kalian lihat sumur. Ini sumur ini kawan-kawan. Pokoknya di sini angker sekali. Ini hutan ini sampai di sana hutan tidak ada rumah. Nah, ini rumah ini cuma 2. Ini rumah 2 ini. Itu rumah 2. Itu dan itu. Tuh. Di tengah hutan. Itu pun kosong kawan-kawan. Rumah ini kosong. Rumah ini kosong kawan-kawan. Rumah di belakangku itu katanya mungkin tidak ada pewarisnya, nggak ada, jadi ditinggal. Karena yang punya rumah mungkin sudah meninggal. Jadi tidak ada yang mewarisi. Jadi terbengkalai kawan-kawan tuh. Guys, di perkampungan ini saya ketemu warung ini. Tuh, ada 2 warung ini di hutan. Saya ketemu warung. Dan di situ ada jual berbagai macam sayur, makanan. Terus saya mau cari itu katanya enak kawan-kawan. Apa? Namanya itu manju. Dia itu kayak giapong. Tapi bahan-bahannya itu dari rumput. Di sini ada, kita lihat, siapa tahu masih ada. Nggak tahu juga kalau masih ada. Ini tokonya kawan-kawan. Wah, di sini ada macam-macam sayur kawan-kawan. Nah, ini jamur. Ini kaki. Ini kaki yang sering kita ambil, yang sering saya ambil di hutan ini. Dijual di sini sekitar 15 ribuan ini. Ini 15 ribu.
Ini rumput ini kawan-kawan, ini rumput. Ini bahannya dari rumput. Enak sekali nih. いや、熊はイノシシ食べる。鹿を食べる。イノシシ食べるの？食べますよ。食べる。まあ熊は時速50キロぐらいで走りますよね。イノシシは何ですか？もっとですかね。ああ、なら捕まえきれんかったですよね。イノシシはどんぐりとか大事なのね。だからまだ結局だからこうやって。400キロぐらいの推定体重で、ああいうのに戻られたら、ひとたまりもないですよね。離れてるから、やって、動物の色付けしたらもう、こう行って、毒をしたらもう、パカーンっていくんですよ。で、親は、ちょっと足が速いんだけど、子供を出すまでいかないから、で、捕まって、ありがとうございます。ありがとうございます。多分、私はね、今、大人に生きてるんじゃないかなと思うんですよ。Akhirnya kita beli manju kawan-kawan nih, manju. Kita sudah beli kawan-kawan nih. Ini tempatnya di hutan-hutan ini, tapi ada kios sih, murah-murah lagi, perkampungan. Di sini itu kawan-kawan yang kerja itu sudah tua-tua, umur 57 tahun, 60 tahun, bahkan sampai 70 tahun. Di sini saya masih muda, di sini paling muda. Mereka lagi makan tuh. Dan di sini kami lagi duduk-duduk istirahat kerja. Dan di sampingku ini orang Jepang ya kawan-kawan, dan umurnya itu 65 tahun. Sebenarnya di Jepang itu banyak sekali membutuhkan pekerjaan. Karena kalian tahu sendiri, di Jepang itu lagi kekurangan populasi. Dan di sini sayalah yang paling muda. Dan saya cuma sendiri orang Indonesia. Yang lainnya itu orang Jepang semua. Suki. あれインドネシアじゃあんことか無料なんだよ。あんこ。 Hanko. あんこ中の。 Ah, boleh? Ada masuk. Ada mata maju mata kata di sini. Oh, isiですね。よもぎのあれがあれやな。ちょっと足らんな。あれなんでそれあれだ。なんか懐かしい思い出かなんかあるの。懐かしい思い出が。ムス君はいなくなったラマ君のことをもっと考えればな。 Dan ini yang namanya manju. Dan katanya bahannya terbuat dari rumput dan dicampur beras ketan. Jadi rasanya legit-legit begitu. Jadi kalau kebetulan lewat di depan toko itu, dan saya pasti beli kue ini. Ini juga belum waktunya musim dingin. Tapi dinginnya itu menusuk sekali ke dalam tulangku. Dan saatnya waktunya kami kerja lagi.
Dan ini cuaca sudah mulai gelap, padahal baru jam 1 siang. Jadi beginilah kalau sudah mau masuk musim dingin. Dan kalau musim dingin, jam 5 itu sudah mulai gelap. Kalau belum mulai kerja memang terasa dingin. Tapi kalau sudah mulai kerja, badan sudah terasa hangat. Karena panas dari mesin rumput itu terasa di badan. Sebenarnya pekerjaan motong rumput ini enak, cuma pada saat musim dingin. Kalau motong rumput di saat musim panas, itu rasanya siksa sekali. Karena sudah panas dari matahari, ditambah panas lagi dari musim rumput. Wah, jadi taiheng dane. Dan ini hasil dari potonganku. Pinggirannya itu harus dirapikan, kayak seperti orang gunting rambut. Dan nanti kita akan lanjut terus sampai ke sana. Dan ini masih berantakan karena rumputnya belum dipotong. Oke, sampai di sini dulu video saya ya kawan-kawan. Salam kuku kuruyuk.